Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan laporan hasil studi lapangan kami di SDN 251 Jamika. Studi lapangan ini mengenai inovasi pembelajaran yang telah dilakukan di SDN 251 Jamika, dan kegiatan studi lapangan ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan inovasi pendidikan yang ditempuh oleh Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Namun, sebelum kami menyampaikan hasil laporan studi lapangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota yang melaksanakan studi lapangan ini. Anggota kelompok 4 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu ada saya, Mita Nuristi Septiani dengan NIM 2103252. Kemudian ada Sonia Amanda Pratiwi dengan NIM 2102572. Dan yang terakhir ada Fema Nur Alfianti 2103041. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke penyampaian hasil studi lapangan. Di sini ada profil sekolah, nama sekolah SDN 251 Jamika, kemudian lokasinya ada di Jalan Pagarsi, Gang Paoyon, Kecamatan Bojonglokaler, NPSN 20244-975, akreditasi A, kurikulumnya menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Kemudian kepala sekolahnya Ibu Rina Irmawati. Lalu di sini ada visi dan misi SDN 251 Jamika, yang dimana visinya adalah terwujudnya sekolah sehat yang unggul, berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, berpijak pada IMTAK dan IPTEK, serta berbudaya lingkungan. Kemudian di sini ada 7 misi. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan. Yang ketiga, membina keunggulan peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana. Yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Kemudian yang kelima, membangun kehidupan sekolah yang berakar pada kearifan dan budaya Sunda. Yang keenam, mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan perilaku cinta lingkungan. Dan yang terakhir, mengembangkan pola hidup sehat. Kemudian di sini ada profil guru. Guru yang kelompok 4 wawancarai adalah Bapak Dani Rohendi. Bapak Dani ini berusia 34 tahun. Di SDN 251 Jamika ini, Bapak Dani menjadi guru sekaligus wali kelas dari kelas 5 dan diamanahi di bagian kurikulum. Bapak Dani mengajar di SDN 251 Jamika ini pada tahun 2023 karena baru diangkat menjadi P3K. Sebelumnya Bapak Dani sudah 13 tahun mengajar menjadi guru di sekolah SD swasta. Ada tujuan dari kegiatan studi lapangan yang kami lakukan di SD 251 Jamika ini. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kendala yang ada dalam proses pembelajaran di SDN 251 Jamika. Lalu kemudian yang kedua, mengidentifikasi inovasi pendidikan yang telah diterapkan di SDN 251 Jamika. Yang ketiga, untuk memahami dampak dari inovasi pembelajaran di SDN 251 Jamika. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi di SDN 251 Jamika. Yang kelima, untuk menemukan ide baru dalam pengembangan inovasi pendidikan di SDN 251 Jamika. Dan yang terakhir, untuk membuat rekomendasi terkait pengembangan inovasi pendidikan di SDN 251 Jamika. Lalu ada deskripsi hasil penelitian. Di SDN 251 Jamika sudah membuat inovasi yang digunakan dalam pembelajaran.
Di SD ini juga, para guru diarahkan untuk membuat inovasi khususnya dengan menggunakan internet atau media sosial yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Inovasi yang sudah ada di SDN 251 Jamika ini adalah inovasi yang menggunakan multimedia atau media sosial, yaitu papan tulis interaktif dan Google Site. Selain itu, dari dua inovasi tersebut di SDN 251 Jamika juga pernah melakukan inovasi sebelumnya, seperti membuat PowerPoint, Google Form, dan juga membuat suatu proyek yang diberi nama Kurmer, yang dalam acara tersebut dilaksanakan suatu pameran. Menurut Bapak Dani, ia membuat suatu inovasi tapi hanya baru diuji coba kepada kelas 5 saja. Inovasi itu adalah Google Site. Google Site ini dibuat ketika sedang maraknya kasus COVID-19 yang membuat sekolah pun menjadi daring atau melakukan pembelajaran jarak jauh. Di Google Site ini juga terdapat beberapa sub seperti untuk mengisi kehadiran, kumpulan e-book, video pembelajaran, tempat pengumpulan tugas, dokumentasi karya siswa dan kegiatan yang dilakukan di sekolah dan lain-lainnya. Kemudian, selain Google Site juga di SDN 251 Jamika ini terdapat papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif ini juga sudah lama digunakan. Untuk menggunakan papan tulis interaktif ini, biasanya para siswa bergantian karena di SDN 251 ini hanya mempunyai satu papan tulis interaktif. Jadi, para siswa menggunakannya harus secara bergantian. Papan tulis ini juga membantu dan memudahkan guru dalam proses pembelajarannya, terutama dalam menampilkan pembelajaran yang menggunakan media gambar atau visual. Kemudian, permasalahan yang ada di SDN 251 Jamika ini adalah para siswa yang cenderung bosan ketika belajar karena sarana dan prasarana yang dipakai masih kurang bervariasi. Adanya papan tulis interaktif serta Google Site dapat menjadi solusinya. Terkadang, para siswa membutuhkan suasana baru dan hal yang menurut mereka tidak biasa agar mereka dapat tertarik dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Inovasi yang sudah dicapai belum 100% terrealisasi dengan baik. Selain siswa yang menjadi kunci utama suksesnya inovasi tersebut, dibutuhkan juga konsistensi guru dalam melakukan inovasi tersebut. Guru harus lebih semangat dan sabar untuk memperbaiki inovasi yang dibuat atau dilakukan agar terrealisasi dengan baik. Kendala atau hambatan yang dialami oleh guru di SDN 251 Jamika pada saat mengimplementasikan inovasi tersebut adalah terbatasnya fasilitas serta jaringan internet atau wifi sekolah yang kurang bagus, yang mengharuskan menggunakan jaringan internet atau kuota pribadi. Diharapkan ke depannya hambatan tersebut bisa ditangani agar pembelajaran pun lebih nyaman dan lancar. Di sini terdapat beberapa dokumentasi dari kelompok 4 yang sedang melakukan wawancara dan juga foto bersama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Dani Rohendi sebagai narasumber kami yang merupakan wali kelas dari kelas 5 juga diamanahi bagian kurikulum di SDN 251 Jamika. Kemudian selanjutnya ada analisis efektivitas inovasi. Yang pertama ada kesesuaian masalah yang ingin dipecahkan dengan inovasi yang dipilih. Inovasi yang dipilih SDN 251 Jamika adalah inovasi layar interaktif dan juga Google Sites. Tentunya kedua inovasi tersebut sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh SDN 251 Jamika, yakni masalah sarana dan prasarana yang masih kurang banyak dan kurang variatif. Adanya layar interaktif dan Google Sites ini dapat menambah bentuk sarana untuk pembelajaran dan memungkinkan guru untuk mengeksplor model pembelajaran yang lebih menarik dan lebih. Adapun untuk proses adopsi inovasinya sendiri sudah melewati 5 tahap adopsi. Di SDN 251 Jamika sebelum menerapkan inovasi baru, terdapat tahap kesadaran atau awareness.
di mana di sini guru dan orang tua siswa menyadari terlebih dahulu bahwa terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran yang memang harus segera diatasi. Dalam kasus ini adalah masalah kurang variatifnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran pun dibuat. Kemudian selanjutnya ada tahap menaruh minat atau interest, di mana di sini inovasi yang sudah dibuat oleh guru. Para target inovasi, yakni siswa dan orang tua siswa, mulai menunjukkan rasa ingin tahu dan mencari informasi lebih lanjut mengenai inovasi tersebut. Selanjutnya ada tahap evaluasi atau evaluation, yang mana pada tahap ini, guru serta komite sekolah atau orang tua siswa melakukan penilaian terhadap keunggulan, kelemahan, serta manfaat dari inovasi yang telah dibuat. Setelah kemudian dilakukan tahap mencoba atau trial, di mana inovasi layar interaktif dan Google Sites ini dicobakan dalam skala kecil untuk lebih memverifikasi penilaian dan keefektifannya. Terakhir, ada tahap adopsi atau adoption. Guru, siswa, dan orang tua menerima dan menerapkan inovasi dengan keyakinan penuh bahwa inovasi ini dapat mengatasi masalah pembelajaran yang ada. Dan dari hasil penilaian dan juga hasil uji coba yang telah dilakukan. Kemudian, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam munculnya inovasi-inovasi yang ada di SDN 251 Jamika ini, bukan hanya satu atau dua orang saja. Untuk tahap perencanaan inovasi, awalnya ide atau inisiatif muncul dari para guru yang menyadari adanya masalah dalam pembelajaran. Kemudian tentunya ada arahan juga dari kepala untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Lalu, pada proses atau pelaksanaannya yang terlibat adalah guru, siswa, dan komite sekolah atau orang tua. Orang tua banyak memberikan bantuan dalam pelaksanaan inovasi. Seperti saat membuat proyek, para guru SDN 251 Jamika selalu meminta partisipasi orang tua di dalamnya. Bahkan orang tua juga bisa membantu mencarikan sponsor untuk menyukseskan suatu inovasi atau proyek yang dilakukan. Terakhir, untuk tahap evaluasi, pihak yang terlibat adalah para guru yang menilai apakah inovasi sudah berjalan dengan efektif atau belum, dan juga orang tua siswa yang memberikan komentar atau feedback dari kegiatan inovasi yang sudah dilakukan. Kemudian ada ketercapaian hasil yang ditargetkan. Tingkat ketercapaian inovasi layar interaktif dan Google Sites di SDN 251 Jamika masih belum bisa dikatakan sempurna, karena terkendala di antusiasme siswa yang rendah, juga ketidakmampuan orang tua siswa dalam menunjang pembelajaran. Namun beberapa orang tua siswa yang berkecukupan mau mendukung adanya inovasi ini. Pihak sekolah pun mendukung inovasi dengan cara memfasilitasi serta mendanai inovasi tersebut. Selanjutnya ada indikator keberhasilan inovasi. Walau belum sempurna, inovasi di SDN 251 Jamika ini sudah dapat dikatakan berhasil, karena inovasinya dapat dilakukan dalam jangka panjang dan tidak hanya sekali pakai saja. Inovasi yang dibuat juga sudah mampu mengatasi masalah, menunjang pembelajaran, mengenalkan siswa pada teknologi, serta mempermudah akses ke sumber belajar. Selanjutnya ada strategi pengembangan inovasi untuk kedepannya. Yang pertama, oleh karena inovasi ini akan dilanjutkan dalam jangka panjang, maka harus ada modifikasi dalam pengimplementasiannya. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan pembelajaran layar interaktif dan Google Sites dengan karakteristik anak SD, khususnya di sini untuk anak-anak SD di SDN 251 Jamika. Yang kedua, guru harus berusaha mengadaptasikan diri dan mencari tahu lebih dalam mengenai inovasi pembelajaran yang sedang dilakukan agar dapat lebih yakin dalam membimbing siswa. Apalagi untuk guru-guru yang merasa belum ahli, belum paham, dan belum mau mengenal hal-hal baru. Maka guru harus memahami terlebih dahulu tujuan dari inovasi tersebut untuk apa. Lalu yang ketiga, pihak sekolah harus lebih memperhatikan dan memfasilitasi jalannya inovasi, serta banyak memberikan bantuan, misalnya bantuan berupa dana.
karena dukungan dan dana dari sekolah juga sangat diperlukan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas dan keberhasilan inovasi. Dan yang terakhir, strateginya yaitu dengan memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara guru, komite sekolah, dan juga orang tua siswa. Karena dengan adanya kolaborasi ini, maka inovasi yang akan dijalankan akan terus berkembang dan berjalan dengan baik ke depannya. Selanjutnya berikut terdapat kesimpulan dari hasil laporan studi lapangan yang sudah kelompok 4 lakukan di SDN 251 Jamika ini, yang dilakukan juga dengan wawancara bersama narasumber, yaitu salah satu guru di SDN 251 Jamika yang merupakan wali kelas 5 dan bagian dari kurikulum, yaitu Bapak Dani Rohindi. Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa para guru di SDN 251 Jamika sudah melakukan inovasi, dan inovasinya pun sudah bervariatif. Contoh dari inovasinya tersendiri yaitu ada PowerPoint sebagai media pembelajaran yang menarik, lalu ada papan tulis interaktif yang digunakan saat kegiatan pembelajaran, dan juga memanfaatkan situs Google Sites yang dibuat sedemikian rupa agar dapat mempermudah kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu melalui studi lapangan ini, kami juga memperoleh informasi bahwa inovasi dalam pendidikan sangatlah penting. Sebagai calon guru dan sebagai mahasiswa PGSD, kita harus terus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat bagi peserta didik ke depannya. Selain itu, studi lapangan yang sudah dilakukan juga membuktikan bahwa lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman sangat penting dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Oleh karena itu, para guru dan pengelola sekolah harus terus berinovasi dan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. Mungkin cukup sekian penyampaian laporan hasil studi lapangan dari kelompok 4 yang sudah dilakukan di SDN 251 Jamika pada tanggal 6 April 2023 ini. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dengan teman-teman kelompok lain, dan kelompok 4 sudah memilih 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh anggota kelompok 4. Mohon untuk disimak dengan baik. Terima kasih. Baik, di sini ada pertanyaan dari Anissa Safa Fauzia dari kelompok 5. Anissa bertanya, pada laporan dijelaskan mengenai banyaknya kendala akan inovasi di sekolah tersebut. Salah satunya adalah dari faktor ekonominya, yang mana dikarenakan para peserta didik yang mayoritasnya merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah, membuat antusiasme para peserta didiknya akan inovasi tersebut sangatlah rendah. Ketidakmampuan beberapa orang tua peserta didik untuk membelikan gadget ataupun kuota pun membuat beberapa peserta didik tidak dapat ikut merasakan inovasi yang diberikan dan diimplementasikan secara maksimal. Mengingat akan status dan perekonomian orang tua peserta didik, sekolah tentunya tidak mungkin bisa memaksakan orang tua peserta didik untuk membeli gadget atau kuota sesegera mungkin, bukan? Lalu, apa yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi kendala tersebut, atau mungkin pendapat dari kelompok? Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Anissa Safa. Jadi, sekolah tidak memaksakan peserta didik atau orang tua peserta didik untuk membeli gadget dan kuota sesegera mungkin, melainkan sekolah ini memberi opsi jika tidak mempunyai gadget atau kuota, dipersilakan untuk datang ke sekolah untuk belajar di sekolah. Jadi, tidak ada kendala bahwa siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran karena banyak cara dan opsi dari sekolah agar peserta didiknya tetap bisa melaksanakan pembelajaran yang seharusnya. Menurut kelompok sendiri, opsi dari sekolah ini sudah sangat tepat dan sesuai. Jadi, sekolah tidak memberatkan siswa ataupun orang tua siswa
dan sekolah tetap menjalankan pembelajaran yang semestinya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifana Alganisa kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apabila ketika pembelajaran inovasi layar interaktif terdapat kendala, apakah ada inovasi yang lain yang dapat digunakan untuk menggantikannya? Izin menjawab ya, ketika inovasi layar interaktif sedang terkendala, misalnya terkendala dalam jaringan internet, atau terjadi kesalahan teknis, para guru dapat menggunakan inovasi Google Sites sebagai gantinya. Lewat inovasi Google Sites ini, siswa dan guru dapat mengakses e-book berisi materi pelajaran, mengisi daftar kehadiran, dan juga mengakses dokumentasi hasil karya yang pernah siswa buat. Namun memang dalam pembelajaran berbasis Google Sites ini, setiap guru dan siswa harus memiliki smartphone dan internet. Nah, apabila pembelajaran berbasis Google Sites ini masih sulit dilakukan, guru dapat menayangkan materi atau video yang ingin dijelaskan dengan bantuan proyektor apabila layar interaktif memang masih belum bisa diperbaiki. Hanya saja mungkin kualitasnya tidak akan sebaik layar interaktif. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Indriani kelompok 1. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan lebih lanjut mengenai modifikasi layar interaktif dan Google Sites agar sesuai dengan karakteristik anak SD, dan bagaimana cara mengimplementasikan hasil inovasi tersebut. Jadi, maksud dari inovasi harus dimodifikasi sesuai dengan karakteristik anak SD adalah inovasi harus dikemas menjadi lebih unik dan menarik agar anak SD tidak bosan ketika inovasi tersebut diimplementasikan nantinya. Caranya seperti apa? Yang pertama, guru dapat menyisipkan ilustrasi atau gambar yang menarik. Karena anak SD itu pada dasarnya senang melihat ilustrasi atau kartun yang bentuknya lucu. Pada inovasi Google Sites, guru dapat membuat website dengan desain karakter-karakter kartun atau gambar yang lucu. Jangan dibuat dengan tampilan polos berwarna hitam putih yang biasa saja. Selanjutnya, untuk layar interaktif, modifikasi dapat dilakukan, misalnya materi dan video yang ditayangkan di layar jangan hanya materi pelajaran saja. Guru juga dapat menayangkan animasi film-film pendek atau membuat pembelajaran berbasis game seperti tebak-tebakan dan sebagainya. Modifikasi inovasi ini tentunya akan lebih membuat inovasi menjadi lebih efektif, terutama karena salah satu masalah yang dihadapi di SDN 251 Jamika ini adalah antusiasme siswa yang rendah terhadap pembelajaran. Diharapkan dengan adanya modifikasi dalam inovasi, antusiasme siswa dapat lebih meningkat sehingga siswa dapat lebih semangat dalam belajar. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Halimatus Sadia. Pertanyaannya yaitu, apakah layar interaktif tersebut digunakan untuk setiap mata pelajaran? Lalu, apa ada peningkatan dalam segi hasil belajar siswa atau nilai setelah penggunaan layar interaktif ini? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena layar interaktif atau papan tulis interaktif yang ada di SDN 251 Jamika ini hanya ada satu dan di satu ruangan kelas, maka penggunaannya pun akan dimaksimalkan di setiap mata pelajarannya. Khususnya untuk anak-anak kelas 5 yang gurunya sudah membuat inovasi berupa Google Sites untuk pembelajaran. Jadi, layar interaktif tersebut pasti digunakan dengan maksimal di setiap mata pelajaran yang ada agar hasil pembelajarannya pun menjadi maksimal. Dalam beberapa mata pelajaran, mungkin sudah ada peningkatan yang signifikan dalam segi hasil belajar siswa setelah penggunaan layar interaktif tersebut. Peningkatan segi hasil belajar siswa atau nilai juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya dari kualitas materi pembelajarannya, metode pembelajarannya, dan juga peran guru dalam melaksanakan pembelajaran dan mendukung penggunaan layar interaktif tersebut. Penggunaan layar interaktif ini dalam implementasinya dapat bervariasi. Penting juga untuk melakukan evaluasi dan penelitian yang lebih mendalam di tingkat sekolah dan di tingkat kelasnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akil Abdurrafi. Pertanyaannya yaitu, setelah menerapkan papan tulis interaktif, Google Sites, dan PowerPoint, adakah langkah selanjutnya yang akan sekolah lakukan guna menciptakan pembelajaran yang semakin baik? Setelah menerapkan papan tulis interaktif, Google Sites, dan juga PowerPoint,
mungkin akan ada beberapa langkah yang dilakukan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang semakin baik. Beberapa contoh langkah yang dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Sekolah dapat menyediakan pelatihan lanjutan kepada guru mengenai penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Ini dapat meliputi workshop, kolaboratif antar guru, atau mengundang ahli pendidikan. Lalu bisa juga dengan integrasi teknologi secara holistik. Selain papan tulis interaktif, Google Sites, dan PowerPoint, sekolah juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi lainnya seperti platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, atau sumber daya digital lainnya yang relevan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Integrasi yang holistik dari beberapa alat teknologi dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan relevan. Selanjutnya, sekolah juga dapat melaksanakan kolaborasi dan pembelajaran antar gurunya. Mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antar guru dapat menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan pembelajaran. Sekolah dapat menyelenggarakan pertemuan rutin, forum diskusi, atau platform online bagi guru untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan praktik terbaik dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Langkah selanjutnya juga sekolah dapat melakukan evaluasi dan umpan balik secara berkelanjutan. Sekolah perlu secara teratur mengevaluasi penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Melibatkan siswa dalam proses evaluasi dan memperoleh umpan balik mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang keefektifan metode dan alat yang digunakan. Lalu berikutnya, sekolah juga dapat mengikuti tren dan inovasi pendidikan. Sekolah dapat mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi dan pendidikan, serta menjalin kemitraan dengan organisasi, institusi pendidikan, atau ahli di bidang tersebut. Dengan mengikuti tren dan inovasi akan membantu sekolah tetap relevan dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, sekolah juga dapat mengadaptasi pembelajaran berbasis proyek. Sekolah dapat mendorong pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan penggunaan teknologi. Ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks dunia nyata, sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Lalu selanjutnya, sekolah juga dapat mengukur dampak pembelajaran. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa setelah penerapan teknologi dalam pembelajaran. Sekolah juga dapat menggunakan alat evaluasi seperti tes, proyek, atau portofolio siswa untuk mengukur kemajuan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan mengambil beberapa langkah yang sudah disebutkan tersebut, sekolah dapat terus meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan pembelajaran yang semakin baik. Terima kasih.